Pelajaran ke-6. Ayo membaca. Nina sedang membaca sebuah teks tentang wujud benda. Ayo, bacalah teks berikut. Berbagai wujud benda. Batu, air, dan angin memiliki wujud yang berbeda. Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki ukuran yang tetap atau tidak berubah bentuknya. Air merupakan benda cair atau yang encer. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Nah, dari teks pada bacaan tersebut terdapat 3 wujud benda ya adik-adik. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Dengan sifat-sifatnya masing-masing. Selain batu, air, dan angin, dapat kamu menyebutkan benda lain sesuai wujudnya. Ya, wujud yang 3 tadi ya. Ayo sebutkan benda-benda di sekitarmu yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Tentu banyak sekali ya adik-adik. Kita bisa menemukannya di rumah atau bahan-bahan dapur yang biasa digunakan oleh bunda ketika memasak atau ketika membersihkan rumah ya. Benda padat yang ada di rumah misalkan ada sapu, ada kain pel, ada kemoceng ya, yang biasa digunakan sehari-hari. Kemudian contoh dari benda cair apa saja bisa kita temukan atau adik-adik temukan di dapur? Ada kecap, ada minyak goreng, ada sampo ya, dan masih banyak lagi adik-adik selain contoh yang ibu sebutkan tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi bacaan yang ada di bawah. Temukan kosakata berikut dalam teks di atas. Kosakatanya ada di bawah, yang ada kotak-kotak kecil berisikan sebuah kata. Kamu dapat menandainya dengan menggarisbawahi atau melingkarinya. Nah, temukan kosakata dalam teks yang ada di dalam kotak kecil ini. Apakah ada di dalam teks? Kemudian jika ada, maka lingkarilah pada teks bacaan adik-adik di buku masing-masing. Ayo berdiskusi. Halaman 28 buku tematik 2B. Perhatikan kembali benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda-benda tersebut dan ciri-cirinya pada selembar kertas. Bacakan hasilnya di depan teman kelompokmu. Nah, untuk tugas ini adik-adik bisa mengerjakannya di buku tulis saja dan mengirimkan tugasnya ke nomor ibu ya. Temukan benda-benda yang ada di sekitar dan sekeliling adik-adik, misalkan di dalam rumah ya, benda-benda yang
tiga wujud tadi, benda padat, cair, dan gas. Kemudian sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada benda yang adik-adik temukan. Kemudian ayo kita mengamati. Dengarkanlah baik-baik bacaan yang akan Ibu sampaikan. Ketika melakukan kegiatan, tentu ada aturannya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ketika kamu sedang bermain. Kamu tidak boleh melanggar aturan ketika bermain. Tidak hanya di rumah, kamu harus melaksanakan aturan di mana saja. Ada aturan di sekolah dan di masyarakat. Ingat, aturan dibuat untuk dilaksanakan. Misalnya, aturan di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Aturan di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah, dan aturan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Ketika adik-adik bermain dengan teman-teman, ingatlah waktunya. Batasi waktunya dengan tertib atau disiplin. Bermain seharian penuh akan melalaikan tugas-tugas yang lain. Misalkan tidak mengerjakan PR karena bermain seharian. Tidak bisa membantu orang tua di rumah karena lupa waktu bermain seharian. Bisa juga lupa mandi karena bermain seharian penuh. Akibatnya banyak sekali ya jika tidak mengikuti peraturan atau mentaati aturan. Begitu juga dengan aturan di sekolah. Tidak hanya di rumah. Aturan itu banyak sekali ya. Di mana saja ada aturannya. Aturan di sekolah, aturan di lingkungan masyarakat, aturan di tempat wisata, ada aturan di tempat perbelanjaan atau mall, dan banyak sekali ya adik-adik. Jadi aturan diciptakan supaya semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Hidup juga akan lebih tertib dan teratur, sehingga menciptakan kerukunan. Saatnya kita berhitung. Tentu adik-adik masih ingat bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Perhatikan contoh berikut yang ada di buku adik-adik ya, halaman 29, buku tematik 2B. Nah, dengarkan baik-baik dan perhatikan angka bilangannya. 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Bisa dihitung dengan penjumlahan. 3 dikali 4. 4-nya sebanyak 3 kali.
kemudian ditambahkan, dan hasilnya menjadi 12. Contoh yang kedua, 5 dikali 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Dilakukan dengan penjumlahan berulang. 2-nya sebanyak 5 kali. Kemudian ditambahkan, menjadi hasilnya 10. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya sama, yaitu 10. Penjumlahan berulangnya bagaimana? 2 dikali 5, kita tuliskan 5 sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Sekarang coba hitunglah hasil perkalian berikut yang ada di bawahnya, paling bawah, menggunakan penjumlahan berulang. Bilangannya adalah 4 dikali 3. Pertama, kita buatkan penjumlahannya sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan hasilnya adalah 12. Contoh bilangan kedua, 5 dikali 6. Kita buatkan penjumlahannya terlebih dahulu. 6 dijumlahkan sebanyak 5 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 menjadi hasilnya adalah 30. Semoga sampai di sini adik-adik paham ya. Subtema 2, bermain di rumah teman. Nina mempunyai banyak teman. Saat hari libur, Nina terkadang bermain ke rumah teman. Teman Nina juga suka bermain ke rumah Nina. Perhatikan gambar berikut ini. Permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu bermain di rumah temanmu? Ya, tentu adik-adik pernah melakukan seperti Nina. Ketika mempunyai teman, setiap hari libur, maka biasanya mengajak atau bermain di rumah teman yang lain. Nah, permainan apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka sedang melakukan permainan lompat tali bersama. Ada yang memegang tali dan ada yang melompatinya. Kemudian yang lain memberi semangat. Pembelajaran 1, subtema 2. Ayo membaca. Saat sore hari, Deli bermain ke rumah Mary. Di sana, mereka bermain PlayStation. Mereka akan membuat berbagai bentuk benda menggunakan PlayStation. Ayo, bacalah percakapan antara Mary dan Deli berikut. Mary, apa yang kamu buat, Del? Aku ingin membuat bentuk makanan, jawab Deli. Makanan apa? Kata Mary. Pizza dan buah-buahan. Bagaimana denganmu? Jawab Deli. Aku ingin membuat bentuk buku dan kotak kecil, kata Mary. Wah, kita akan memerlukan banyak PlayStation, jawab Deli. Tenang saja,
Aku punya banyak plastisin. Wah, baiklah. Apakah kamu punya plastisin warna hijau? Kata Mary. Aku akan membuat bentuk daun buah jeruk, kata Deli. Ini aku punya banyak. Wah, sebentar lagi bentuk buah-buahanmu jadi, jawab Mary. Iya, ayo kita lanjutkan. Kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin, jawab Deli. Tahukah adik-adik, plastisin itu apa? Plastisin adalah lilin mainan yang biasanya memiliki warna-warna cerah dan beragam. Biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam miniatur atau bisa dibentuk sesuka hati kita. Bisa membuat sebuah mainan, salah satunya yaitu boneka, membuat binatang atau hewan yang terbuat dari plastisin, atau benda-benda lain. Kemudian, ayo sekarang isilah bagian rumpang atau bagian yang kosong dengan kata-kata yang disediakan di dalam kotak biru. Dari nomor 1 dan 4 terdapat sebuah garis-garis kosong ya. Tugas adik-adik adalah menyesuaikan katanya yang terdapat pada percakapan antara Mary dan Deli. Jawabannya ada di sebelah kanan, yaitu kotak-kotak yang berwarna biru. Adik-adik silakan menyesuaikan atau mengisi nomor 1 sampai nomor 4, manakah kata yang cocok dan sesuai dengan kalimatnya. Nomor 1 misalkan, Deli bla 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 ke rumah Mary. Nah, jawabannya adik-adik bisa temukan di dalam percakapannya. Deli sedang apa ke rumah Mary? Sedang bermain ke rumah Mary. Dan kemudian mereka bermain apa? Mereka bermain bla 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 bla. Nah, adik-adik silakan diisi garis atau titik-titik yang kosong. Ketika membuat mainan berbahan plastisin, Deli membuat aneka bentuk buah-buahan. Nah, hasil dari kreativitas Mary dan Deli adalah gambar berikut atau gambar yang ada di bukunya. Ada gambar buah jeruk, kemudian ada daun, kemudian ada pizza. Deli membuat aneka bentuk buah-buahan. Mary membuat aneka bentuk alat tulis. Dari hasil plastisin tersebut, tidak hanya bisa membuat buah-buahan atau alat tulis, tetapi bisa digunakan atau menciptakan benda yang lain. Adik-adik bisa juga mencobanya di rumah atau mempraktekkan, misalkan ingin membuat sesuatu dari bahan plastisin. Ayo peragakan. Deli bersahabat dengan Mary. Rumah mereka juga tidak berjauhan. Mary dan Deli bertetangga. Mereka sering bermain atau melakukan kegiatan bersama. Suatu hari, Deli pergi ke rumah Mary. Mereka ingin latihan menari bersama-sama. Ketika menari,
mereka melakukan banyak gerakan. Ada gerakan kepala dan gerakan tangan. Coba perhatikan contoh gerakan kepala. Tangan diletakkan di atas pinggang, kemudian kepalanya digerakkan ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang biasanya ya. Ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri. Dan kemudian coba perhatikan lagi gerakan dengan tangan. Tangannya bagaimana? Pertama digerakkan melengkung ke samping, kemudian lurus ke atas, kemudian melengkung jarinya ke depan dan ke samping. Bisa dilakukan dengan hitungan ya, seperti sebuah tarian Melayu. Tangannya, jarinya dilentikkan, kemudian digerakkan ke depan, ke atas, dan ke samping. Ayo berhitung. Ketika bermain di rumah Mary, Deli melihat ada 5 pot bunga di halaman rumah Mary. Di setiap pot ada 4 bunga. Deli ingin tahu berapa jumlah seluruh bunga dalam pot itu. Bisakah kamu membantu Deli? Coba perhatikan. Ada berapa pot bunga? Ada 5 ya. Satu pot berisi berapa tangkai bunga? Ada 4 tangkai. Nah, berarti 5 pot bunga dikali 4 tangkai, hasilnya adalah 20. Jika digunakan dengan penjumlahan berulang, 4-nya atau tangkainya dijumlahkan sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 20. Coba perhatikan contoh yang kedua. Ibu Lani menyiapkan makanan untuk Nina dan Lani. Ibu menyiapkan 3 piring kue. Satu piring berisi 5 kue. Ayo hitung jumlah kue seluruhnya. Ada berapa piring? Ada 3 piring. Sama artinya dengan 3 kelompok ya. Kemudian satu piring isinya ada 5, atau satu kelompok berisi 5 buah kue. Kemudian kita jumlahkan atau kita kalikan. 3 kelompok atau 3 piring dikali dengan isi kue. Isi kuenya ada 5. 3 dikali 5, atau dengan penjumlahan 5-nya sebanyak 3 kali ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10, kemudian ditambahkan 5 menjadi 15. Hasil dari 3 dikali 5 adalah 15. Nah, kemudian contoh yang di bawah. Coba adik-adik dengarkan baik-baik ya. Ibu juga menyiapkan 2 nampan air mineral. 2 nampan air mineral. 1 nampan berisi 6 air mineral. Maka berapa jumlah air mineral seluruhnya? Tuliskan bentuk perkalian beserta hasilnya. Ada berapa nampan yang ada tadi? Ada 2 nampan atau 2 kelompok. Isi dari 1 nampan adalah 6 air. Bentuk perkaliannya bagaimana? 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. Bentuk penjumlahannya adalah berapa?
6-nya ditambah sebanyak 2 kali. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Dan contoh yang di bawah, hitunglah hasilnya berapa. Ada berapa angka 6 dan ada berapa angka 9. Angka 6-nya sebanyak 6, kemudian dikali 6, hasilnya 36. Kemudian ada berapa angka 9? Ada 4, ditulis 4, kemudian dikali 9, hasilnya adalah 36. Oke, semoga adik-adik bisa memahami ya.